Itu sudah dibantu dibuka. Bentar. Baik, selamat malam Bapak Ibu peserta jagoan online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Wede Tumpien. Bapak Ibu peserta jagoan online, mari kita panjatkan puji syukur ke Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat iman serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Pada malam ini, Senin, tepat tanggal 14 Agustus 2023, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan jagoan online merayakan Indonesia Merayakan Perbedaan dengan mengambil tema Islam, Nasionalisme, dan Imperialisme. Untuk itu, akan kita hadirkan narasumber kita yang sangat istimewa, yaitu Dr. Saifuddin SAG MPD. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Selamat malam, Yai Saifuddin. Malam, Bu Vera. Ya, dari tema kita kali ini sepertinya ada 3 kata seolah-olah berdiri sendiri, tapi ini sangat berkaitan ya, Yai. Ada Islam, nasionalisme, dan imperialisme. Seperti kita ketahui, Islam dan nasionalisme secara ideologi agak ada perbedaan. Dari sisi Islam adalah agama yang universal, dan dari kata nasionalisme sendiri, nasionalis, lokal, seperti itu. Imperialisme sendiri kita tahu adalah suatu sistem politik ya, untuk menguasai dunia, seperti itu. Mungkin ada kaitan-kaitannya di sini dari 3 kata. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kita mulai pembahasan kali ini. Kita dengarkan paparan dari narasumber kita. Silakan, Yai Saifuddin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam semua saudara. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tema yang diberikan kepada kami itu terkait dengan Islam, nasionalisme, dan imperialisme. Tetapi ini saya coba lebih apa namanya, kerujutkan begitu. Jadi hanya Islam dan nasionalisme di Indonesia, tapi di dalamnya juga nanti kita ulas sedikit terkait dengan imperialisme. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja memang tema ini sangat relevan dengan bulan istimewa Indonesia, yakni bulan Agustus gitu ya. Bulan Agustus ada tanggal 17 Agustus yang merupakan hari kemerdekaan Indonesia gitu ya. Maka ketika memperingati itu ya, malam ini kita bincang-bincang terkait dengan bagaimana sejarah ya, sejarah masa lalu itu. Jadi memang kalau bicara tentang terkait dengan Islam, nasionalisme, dan imperialisme itu hakikatnya kita bicara tentang sejarah begitu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang nasionalisme ini kalau dalam konteks sejarah kontemporer, sebentar ini saya bawa. Ini baik. Dalam sejarah kontemporer Indonesia itu sering dimaknai sebagai kepercayaan dan tindakan politik untuk mengubah secara radikal status Indonesia sebagai bangsa terjajah agar menjadi bangsa yang merdeka. Ini ada kata-kata atau kalimat yang sengaja saya tebali ya. Ini adalah kepercayaan dan tindakan politik yang itu tujuannya agar menjadi bangsa yang merdeka gitu ya.
Jadi sering diterjemahkan seperti itu ya. Jadi nasionalisme itu adalah satu kepercayaan dan tindakan politik untuk mengubah secara radikal status Indonesia sebagai bangsa yang terjajah akan menjadi bangsa yang merdeka. Ya. Nasionalisme sendiri itu bertujuan untuk meruntuhkan sistem kolonialisme dan imperialisme ya dalam bentuk apapun ya dan dari manapun asalnya. Ya, jadi baik kolonialisme maupun imperialisme yang berasal dari barat maupun dari timur. Kalau dari barat seperti yang kita ketahui itu tentu berasal dari negara-negara bangsa-bangsa Eropa ya yang menduduki yang menguasai wilayah Indonesia. Itu ada Belanda, ada Portugis, bahkan di akhir-akhir ada di Tentara Sekutu itu ada Inggris begitu ya. Kemudian kalau yang dari timur itu adalah bangsa Jepang yang sering menyebut dirinya sebagai kakak tua begitu ya, kakak tertua kita. Hal ini dituangkan dalam alinea pertama UUD 45 secara tegas disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya. Sekali lagi itu tujuan nasionalisme adalah menghapus segala bentuk penjajahan. Ya. Karena memang sudah dianggap tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu jelas tegas tertuang di UUD 45 kita. Lalu kaitannya dengan Islam seperti apa? Islam sebagai doktrin, tadi disinggung oleh Bu Vera ya, bahwa kalau nasionalisme itu bersifat lokal, sebenarnya tidak lokal gitu ya. Memang nasionalisme itu adalah cinta pada tanah air, cinta pada bangsa ya. Yang itu jangan sampai bangsa atau tanah air kita ini direbut, diambil oleh orang. Sementara tadi disebut oleh Bu Vera bahwa Islam itu bersifat eh, global begitu. Ya memang hampir mirip ya. Ini kalau ini dari literatur yang saya ambil ini ya, bahwa Islam itu sebagai doktrin dan tindakan pembebasan telah mendorong dan mengilhami mayoritas penduduk Nusantara untuk melawan penjajahan demi mempertahankan kemerdekaan. Jauh sebelum nasionalisme dikenal oleh orang. Jadi memang Islam sendiri itu tidak menghendaki adanya penjajahan. Makanya dalam beberapa hukum di Islam itu sering kita temukan bahwa kalau ada orang melakukan pelanggaran berat khususnya, maka salah satu kafarot atau dendanya itu adalah berupa memerdekakan budak. Yang mana seperti kita ketahui bahwa munculnya perbudakan itu kan berawal dari penjajahan atau berawal dari pendudukan ya. Jadi ada satu daerah diduduki, satu daerah ini terjadi peperangan dengan wilayah yang lain, kemudian yang kalah maka beberapa di antaranya selain yang selain pasukan yang harus dibunuh misalnya itu ya, itu ditawan dan beberapa dijadikan budak. Ya. Maka terjadilah perbudakan di mana-mana, termasuk yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi memang bangsa Indonesia itu beberapa dijadikan budak, budak dari kolonial, budak dari imperialisme, kan itu ya. Maka itu yang dilawan oleh Islam ya. Ya, Islam menolak adanya pola perbudakan. Islam menolak penjajahan ya. Karena penjajahan nanti ujungnya juga ada perbudakan begitu gitu ya. Maka Islam itu menjadi spirit gitu ya, menguatkan spirit perjuangan untuk bebas dari perbudakan, bebas dari penjajahan sehingga merdeka ya. Lalu ini kita coba kaitkan antara Islam dan nasionalisme baik dari sisi doktrin dan sebagai kekuatan pembebasan. Ini dalam satu literatur disebutkan bahwa Pak Soekarno itu menyebutkan ya, menurut Soekarno bahwa nasionalisme atau perasaan nasionalistis
itu menimbulkan rasa percaya akan diri sendiri. Rasa yang mana adalah perlu sekali untuk mempertahankan diri di dalam perjuangan menempuh keadaan-keadaan yang mau mengalahkan kita. Ya. Jadi bagaimana kita mempertahankan apa yang kita punya, baik apa namanya kekayaan berupa wilayah, ya, berupa daerah, maupun harkat martabat, maupun apa yang kita miliki, gitu ya, dan harus kita pertahankan, gitu ya. Nasionalisme diartikan juga sebagai suatu iktikat, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan atau satu bangsa. Jadi ada bangsa Jawa, kalau di sini ya, ada suku bangsa Jawa, suku bangsa Madura, suku bangsa Sunda, seterusnya gitu ya, yang ada di Indonesia itu. Dalam perkembangannya memang nasionalisme Indonesia tidak saja ditujukan untuk melawan kolonialisme Barat, tetapi juga untuk melawan semua bentuk kolonialisme, ya, tidak peduli Barat maupun Timur. Tadi saya singgung, yang Barat itu waktu itu adalah Belanda, kemudian Portugis, dan akhir-akhir itu ada Inggris begitu. Kemudian yang dari timur itu Jepang begitu ya. Islam itu merupakan satu kekuatan pembebas, tidak saja bergandengan dengan nasionalisme itu, tapi sekaligus memberikan fondasi spiritual yang kokoh untuk nasionalisme ini. Sehingga nasionalisme itu ketika didukung, diberi spirit agama, ya, agama Islam, itu tentu jauh lebih kuat. Ya. Karena ketika misalnya berjihad, membela agama, membela negara, membela tanah air, membela tanah kelahiran, itu tidak hanya untuk tanah kelahiran, tapi juga sekaligus memperjuangkan agama. Nah, itu kan, itu jauh lebih kuat, ya. Sehingga betul-betul berani mati, kan itu kan. Nanti kita singgung, ada beberapa pasukan di dalamnya, gitu ya. Islam selama berabad-abad yang mengobarkan semangat anti penjajahan, baik dalam teori maupun dalam prakteknya, itu sudah terbukti, gitu ya, sudah terbukti. Nah, sekarang saya singgung sedikit terkait dengan sejarah penjajahan itu yang ada di Indonesia khususnya, ya. Memang seperti yang kita ketahui, awalnya yang datang ke Indonesia adalah VOC. Ya, seperti yang kita ketahui, VOC ini sebenarnya urusannya kaitan dengan perdagangan, ya. Jadi bukan langsung menjajah begitu, ya. VOC memang memulai debut perdagangannya di Nusantara ini itu sekitar tahun 1602 dan berakhir pada tahun 1799 ya. Selama hampir 200 tahun, aparatus kolonial Belanda tidak pernah merasa tenang bila berurusan dengan komunitas-komunitas Muslim di Indonesia. Ya. Jadi memang mereka ketika berdagang itu, ya tentu seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia banyak waktu itu banyak hanya sebagai korban begitu ya dalam perdagangan itu. Jadi dalam tanda kutip sering dihapusi lah ya, sering ditipu gitu ya. Jadi dengan harga murah kemudian dibawa atau mungkin bisa jadi dengan paksaan begitu ya. Dengan paksaan barang-barangnya dirampas, diambil, dikeruk, dibawa ke Belanda untuk kemakmuran, untuk membangun Belanda itu gitu ya. Pada berbagai kejadian konsolidasi bagi perluasan kekuasaan mereka terancam oleh ledakan-ledakan perlawanan yang diilhami oleh Islam. Baik yang dipimpin oleh penguasa-penguasa Indonesia yang telah mengikuti iman Nabi atau pada tingkat lokal oleh para ulama yang fanatik. Semangat agama telah menyatu dengan semangat bangsa, sekalipun pengertian bangsa pada waktu itu memang tadi saya singgung gitu ya, itu sama mananya dengan suku bangsa ya. Seperti bangsa Jawa, bangsa Aceh, bangsa Minang, bangsa Manado, bangsa Bugis. Artinya memang eh, masih semacam sporadis ya. Jadi perlawanan terhadap Belanda, kolonial, imperialis itu masih lokal, lokal Jawa, lokal Aceh, lokal Minang, lokal Manado, Bugis dan seterusnya begitu, gitu ya. Jadi belum satu kesatuan Nusantara sehingga menjadi Indonesia itu, gitu ya. Perlawanan terhadap sistem kolonial dalam skala besar itu baru terjadi pada abad
ke-19. Nah, itu ada misalnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Kemudian Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Aceh 1872 1912 dan banyak yang lain ya. Ini ada di antaranya bentuk perlawanan yang berskala besar itu dengan korban yang sangat besar pula pada pihak-pihak yang bertarung. Bagi seorang muslim, berjuang melawan setiap tipe kolonialisme sama artinya dengan berjuang di jalan Allah ya. Fisabilillah begitu. Sebagaimana Al-Qur'an memang mewajibkan untuk itu. Strategi jangka panjang mereka adalah kekuatan Belanda harus terusir dari Nusantara dan kemerdekaan penuh harus direbut kembali. Gagasan inilah yang tertanam dalam diri umat Islam. Ini mengapa kita sebut kemerdekaan penuh harus direbut kembali. Memang sebelum Belanda datang itu kan merdeka kita, gitu ya. Meskipun dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah, tapi kan merdeka, begitu, gitu ya. Tidak dikuasai, diatur oleh bangsa asing. Pecahnya perlawanan-perlawanan yang diilhami Islam itu hampir selalu bersifat lokal dan sporadis. Ya, tadi itu ya. Tidak pernah dalam bentuk kesatuan yang menyeluruh. Karena memang pada waktu itu kita belum lagi mengenal konsep kebangsaan seperti yang dicanangkan oleh Sumpah Pemuda tahun 1928. Ya. Dan ini memang menjadi sisi-sisi lemah dari perlawanan sporadis itu. Ya. Sehingga gampang dipatahkan, gampang dikalahkan oleh Belanda. Di samping tentu kalah persenjataan, ya, kalah persenjataan. Bangsa Indonesia, ya, rakyat Indonesia melawan Belanda yang dengan senjata canggih, ya, sudah punya apa namanya tembak begitu ya, kemudian senapan ya, sudah punya bom meriam gitu ya. Kita baru hanya pakai bambu runcing, misalnya. Ini kan jauh gitu ya. Belajar dari kegagalan demi kegagalan untuk mendapatkan kemerdekaan dari kekuasaan asing pada abad ke-19, maka pada abad ke-20 umat Islam telah merubah strategi perjuangannya dari bentuk perang fisik kepada bentuk gerakan sosio agama dan sosiopolitik. Ya, ini saya garis tebal itu ya. Kemudian umat Islam banyak juga mengambil pelajaran seperti membentuk organisasi-organisasi modern dalam rangka menyiapkan umat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, sehingga di antara strategi gerakan Islam modern yang muncul selama 3 dekade awal abad ini, itu ada misalnya SI, Serikat Islam, kemudian disusul oleh Muhammadiyah, ya, kemudian ada Al-Irsyad, ada Persis, Persatuan Islam, ya, dan juga ada NU, ya, Nahdlatul Ulama, ada JIB, Jom Islamiten Bond, ya, kemudian ada PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Nah, ini. Selain itu muncul pula beberapa organisasi Islam lokal di beberapa tempat dengan sifat khasnya masing-masing. Sekalipun berbagai bentuk tujuannya sekalipun bentuknya berbagai macam gitu ya. Tapi tujuannya satu, yaitu bagaimana menyiapkan dan mencerdaskan umat untuk menghadapi masa depan yang bebas dari sistem penjajahan asing. Semua organisasi di atas itu tetap bertahan sampai sekarang. Sekalipun beberapa di antaranya pernah mengalami alih fungsi menjadi partai politik. Misalnya ada NU dan PERTI, ya, yang untuk kemudian kembali lagi kepada bentuk semula, ya, sebagai ormas. Ya. SI juga beberapa kali mengalami alih fungsi, ya, yang tetap itu ada Muhammadiyah, Al-Irsyad dan Persis itu tetap bertahan dalam bentuknya yang asli, dalam kepribadian yang asli, ya. Jadi murni ormas begitu, ya. Kemudian dalam arti radius pengaruh, maka Muhammadiyah dan NU itu adalah yang terbesar dibandingkan dengan mitranya yang lain. Jadi sampai detik hari ini ormas terbesar Islam itu memang NU dan Muhammadiyah, Muhammadiyah dan NU, ya, itu terbesarnya, ya. Baik, sekarang kita menginjak ke resolusi jihad nasionalisme kaum santri menuju Indonesia merdeka, ya.
dalam konteks sejarah bangsa Indonesia, ini memang mohon maaf ini ya, ketika bicara resolusi jihad, memang lebih banyak dalam konteks apa Nahdlatul Ulama gitu ya. Ini mohon maaf gitu ya. Jadi Nahdlatul Ulama memang merupakan organisasi pergerakan kaum santri nasionalis yang banyak memainkan kiprah strategis dalam menuju Indonesia merdeka. Sejak awal kelahirannya, kelompok sarungan ini banyak berdiam di pesantren sebagai ruang menuntut ilmu agama. Ya, ini ada fungsi edukasinya di situ. Ya. Kemudian mendialogkan budaya lokal, fungsi sosial budaya, dan melatih kepekaan atas persoalan di masyarakat, fungsi sosial politik. Sebagai ruang mempelajari ilmu agama, pesantren sukses melahirkan para ulama yang kemudian menyebarkan pengetahuan keagamaannya ke seluruh pelosok negeri. Salah satu catatan sejarah nasionalisme kaum santri sebenarnya dapat dilacak dari pendirian Nahdlatul Ulama pada tanggal 13 Januari 1926. Ya, yang kemarin sudah kita peringati 100 abadnya ya. Tapi 100 abad yang versi Hijriah ya, bukan yang versi Masehi begitu ya. 100 abad itu. Ada 3 alasan fundamental yang melatar belakangi pendirian NU, yaitu satu motif agama, kemudian motif mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga motif yang ketiga adalah nasionalisme itu sendiri. Motif nasionalisme lahir karena NU memiliki niat menyatukan ulama dan tokoh agama dalam melawan segenap bentuk penjajahan. Semangat nasionalisme pula yang menginspirasi nama Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan para ulama. Ya, jadi kata atau nama Nahdlatul Ulama itu artinya kebangkitan para ulama. Nahdlatul itu kebangkitan, ulama ya para ulama begitu ya. Sejalan perkembangan waktu, organisasi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini banyak memainkan peran strategis dalam mencapai Indonesia merdeka ya. Mengandalkan konsolidasi pesantren dengan perpaduan SDM santri dan kiai, NU itu mengokohkan semangat kebangsaan dan mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajah melalui berbagai kebijakan politiknya. Beberapa kebijakan politik NU yang dinilai strategis bagi bangsa Indonesia adalah penetapan Darul Islam, ya. Kemudian resolusi jihad, penetapan Soekarno sebagai Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah, dan partisipasi aktif ulama NU dalam merumuskan Piagam Jakarta. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu telah melakukan perlawanan secara aktif, progresif, dan bersifat non-kooperatif. Melalui didikan beliau, para santri tidak hanya belajar ilmu agama Islam semata, melainkan diajarkan bahasa Belanda, berhitung, berpidato, dan ilmu bela diri. Semua pembelajaran itu ditujukan sebagai bentuk menyiapkan kader santri berjiwa nasionalisme tinggi yang harus bersiap diri menyambut panggilan jihad membebaskan Indonesia dari cengkeraman penjajahan Belanda. Bapak Ibu yang saya hormati, memang seperti yang kita ketahui bahwa hampir seluruh pesantren yang ada di Nusantara ini punya keterkaitan silsilah keilmuan dengan pondok pesantren yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya. Jadi hampir semuanya. Jadi gurunya atau mbah-mbah gurunya itu rata-rata pernah menjadi santri dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari gitu ya. Jadi hampir semua pesantren besar yang ada di tanah Jawa bahkan Nusantara ini begitu. Beliau juga mengeluarkan fatwa wajibnya berjihad untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga banyak sekali pemuda Indonesia yang menyambut seruan itu. Ya, ini. Baik Bapak Ibu ya, ini saya lanjut menghadapi penjajahan. Ya, Kiai Hasyim Asy'ari itu telah membentuk beberapa laskar yang dapat dikelompokkan dalam 3 bagian. Ini apa namanya? Setelah beliau matang mendidik santri dari sisi keilmuan, beliau juga membentuk beberapa laskar ini ya. Itu ada satu laskar Hizbullah untuk pemuda yang membawa semboyan ala inna hizbullahi humul ghalibun ya. Ala inna hizbullahi humul ghalibun. Yang artinya
wahai sesungguhnya golongan Allah lah golongan yang menang. Ya, maka laskarnya, pasukannya adalah pasukan Hizbullah. Hizbullah ini sekarang di Singosari itu menjadi nama masjid besarnya, ya, Masjid Besar Singosari. Karena memang dari sisi sejarah dulu di Singosari di Hizbullah itu ya di daerah Masjid Hizbullah itu menjadi apa namanya semacam uh, posko atau markas ya, markas pasukan Hizbullah ini. Kemudian yang kedua adalah Laskar Sabilillah ya. Ini diperuntukkan untuk para kiai laki-laki dan wanita ya dengan membawa semboyan wa mayujahid fi sabilillah ya. Mereka yang berjuang di jalan Allah. Dan juga nama Sabilillah ini juga dijadikan nama masjid besar yang ada di Malang ya. Masjid Sabilillah. Yang sampai detik hari ini itu juga di Masjid Sabilillah ini berdiri lembaga pendidikan yang cukup favorit di Malang ya, bahkan mungkin Indonesia ya. Itu adalah SDI Sabilillah, SMP Sabilillah, SMA Sabilillah. Itu cukup cukup besar ya. Kemudian laskar yang ketiga adalah Laskar Mujahidin yang menyerupai pasukan maut yang tak takut mati, dan laskar ini membawa semboyan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Mereka berjuang di jalanku, aku akan tunjukkan mereka jalan-jalanku, jalan-jalanku Allah gitu ya. Dalam konteks jihad melawan penjajah, beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berkali-kali menegaskan dalam fatwanya bahwa bekerja sama dengan penjajah Belanda termasuk perbuatan dosa dan melarang santrinya bekerja sama dengan Belanda. Apalagi sampai santri kok atau umat gitu ya menjadi pasukan dari Belanda. Ini sangat dilarang ya. Ketika Indonesia baru saja memprok ya, ini lanjutan. Mohon maaf ini agak lompat ya, agak lompat ya. Jadi tadi ketika masih itu ya penjajah melawan Belanda. Ini sekarang kita lompat sedikit ke Indonesia setelah merdeka ya. Sudah diproklamasikan 17 Agustus 45 itu. Yang kaitannya dengan resolusi jihad ya. Ketika Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu terus berusaha berkontribusi aktif dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran aktifnya yang cukup banyak disebut dalam sejarah adalah fatwa resolusi jihad. Ya. Resolusi ini diawali pada 16 September tahun 45, di mana Indonesia waktu itu kedatangan pasukan Afnei ya, yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison ini ya. Kedatangan Afnei ini tepat ketika pemerintah Indonesia sedang menata birokrasi negara, mengurus pembentukan partai politik dan membentuk tentara keamanan rakyat. Melihat kondisi yang cukup memprihatinkan itu, cukup mengkhawatirkan, Presiden Soekarno itu mengirim utusan untuk bertemu dan meminta pandangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengenai hukum membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Setelah kedatangan utusan Soekarno, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memanggil beberapa kiai, ada Kiai Hasbullah, ya, Kiai Hasbullah, kemudian Kiai Bisri Sansuri, dan para kiai lainnya untuk mengumpulkan kiai se-Jawa dan Madura untuk bermusyawarah. Para kiai berkumpul dan dalam sidang pleno, ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 21-22 Oktober 45 ya di kantor PBNU Bubutan Surabaya. Pertemuan dihadiri oleh Panglima Hizbullah, ya, yakni Kiai Haji Zainul Arifin. Ya. Setelah berdiskusi, forum menyepakati untuk mengeluarkan resolusi jihad yang secara umum berisikan dua kategori dalam berjihad. Nah, ini, ya, ini ada kategori fardu ain, ya, wajib ain, ya, bagi setiap orang yang berada dalam radius 94 km dari epicentrum pendudukan penjajah. Dalam Islam, fatwa fardu ain ya, itu mengimplikasikan kewajiban yang harus dijalankan bagi setiap orang yang sudah mukallaf, sudah akil balik ya, dewasa. Kemudian yang kedua kategorinya adalah fardu kifayah, yakni bagi warga yang berada di luar radius 94 km itu. Ya.
Namun dalam kondisi tertentu dan darurat, maka bisa dinaikkan statusnya menjadi fardu ain juga yang kelompok fardu kifayah ini. Ya. Fardu kifayah merupakan sebuah kewajiban yang menjadi gugur apabila sudah dilakukan oleh salah satu orang dalam sebuah daerah atau komunitas. Ya. Gelora resolusi jihad ini segera menyebar cepat dan menggerakkan rakyat Surabaya untuk melawan kolonialisme Inggris. Ya. Semangat melawan Inggris dan Belanda membara di dada setiap pemuda Indonesia. Pondok pesantren berubah menjadi markas perjuangan Hizbullah dan Sabilillah. Semua elemen rakyat, baik kalangan tua dan muda, mempertaruhkan nyawa untuk kepentingan bangsa. Satu persatu para pahlawan mempersembahkan jiwa dan raga dengan syahid di jalan Allah. Mereka memberikan kontribusi terbaik untuk perjalanan bangsa Indonesia sehingga mampu mencapai jembatan emas kemerdekaan. Resolusi jihad berdampak besar pada perlawanan rakyat Surabaya terhadap Inggris. Puncaknya tanggal 10 November 45, di mana pasukan militer Inggris menghadapi pertempuran dahsyat dari berbagai elemen rakyat, santri, dan kiai di Surabaya. Para kiai memimpin pergerakan rakyat dan mengobarkan semangat jihad fisabilillah sehingga membakar semangat mereka untuk menyebut syahid di jalan Allah. Momentum besar itu sekarang dikenang dan diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Kemudian tanggal 22 Oktober itu sekarang diperingati sebagai Hari Santri Nasional atau Hari Resolusi Jihad tadi itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan Islam dan nasionalisme di Indonesia. Nah, itu kaitannya dengan imperialisme. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan Terima kasih Yai Saifuddin atas pemaparannya tadi, yang tadi di awal sudah dijelaskan bahwa hakikatnya Islam, nasionalisme, dan liberalisme adalah berbicara tentang sejarah. Tadi sudah diuraikan tentang sejarah Islam, sejarah Indonesia mulai dari penjajahan Belanda, Jepang, dan kemudian juga dipaparkan bagaimana lahirnya NU, salah satu organisasi besar Islam di Indonesia. Ini tadi juga mungkin juga bisa disinggung bahwa Islam itu tadi diuraikan, Islam itu menolak pola perbudakan dan menolak penjajahan. Ini seringkali bertolak belakang dengan seringkali orang-orang mengenal karena masuknya Islam radikal, yaitu yang seringkali bertolak belakang dengan apa yang diuraikan oleh Saifuddin. Dan tentang imperialisme, tentang apa itu namanya, tentang perkembangan Islam, masuknya Islam ke Indonesia. Nanti barangkali bisa diuraikan lebih lanjut lagi. Kita masuk ke sesi tanggapan dari tokoh-tokoh agama. Ini ada Bapak Johan Ajuan. Selamat malam, Pak Johan. Selamat malam Bu Vera. Ya, salam kebajikan, salam semua bersaudara. Ya Bu. Baik, bisa dimulai tanggapannya tadi dari uraian narasumber kita. Terima kasih Bu Vera dan pemaparan daripada Dr. Saifuddin. Sangat luar biasa dan menambah wawasan kepada kita tentang perjuangan Islam di dalam kemerdekaan di Indonesia. Jadi saya bukan ingin menanggapi, tapi ingin mengajukan pertanyaan seperti yang tadi Mbak Vera sudah memancing-mancing ya tadi tentang sebagaimana Pak Saifuddin tadi menjelaskan bahwa Islam memang dengan semangatnya kemanusiaannya yang luar biasa
menolak penjajahan dan serta menolak perbudakan, dan tentunya di situ adalah menjunjung tinggi kesetaraan, dan juga Islam sesungguhnya memiliki nasionalisme yang tinggi bagi pembentukan negara Indonesia. Nah, saya ingin bertanya itu bagaimana itu sejarahnya muncul adanya orang-orang radikal yang mengatasnamakan agama, khususnya agama Islam. Mungkin sesungguhnya di agama lain juga ada, cuman yang kita bahas di sini kebetulan adalah agama Islam. Apa dasar dan sejak kapan proses terjadinya adanya kelompok-kelompok radikal itu yang atas nama agama? Itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Vera dan Pak Saifuddin. Salam kita semua bersaudara. Terima kasih Pak Johan. Ada pertanyaan dari Pak Johan ini, ya Saifuddin, barangkali bisa menjawab. Apa dasar dan sejak kapan radikalisme ini masuk di Indonesia? Baik, terima kasih. Memang Islam itu kan sesungguhnya kan rahmatan lil alamin begitu ya. Jadi membawa rahmat, membawa kedamaian untuk seluruh semesta alam. Ya, itu hakikatnya seperti itu. Lalu mengapa kok di dunia nyata ya faktanya begitu? Ini kok ada beberapa kelompok macam-macam yang sangat variatif sekali ya. Nah, kan dari variasinya itu ada yang sangat radikal ya. Saking radikalnya itu sampai mengkafir-kafirkan sesama Islam kan begitu kan. Jadi tidak hanya, mohon maaf Pak Johan gitu ya, tidak hanya yang non Muslim begitu kan, yang Islam sendiri pun dikafirkan kan gitu kan. Ini kan luar biasa ini. Kalau dianggap tidak sama dengan mereka. Lalu kapan sih munculnya itu? Kalau kita melihat sejarah, ini bukan hanya di Indonesia ya, tidak hanya di Indonesia, tapi dalam konteks global dunia ini, memang munculnya Islam garis keras begitu itu memang di sejarah itu benih-benihnya itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, gitu ya, benih-benihnya. Tapi mulai muncul betul kelihatan itu ketika di zaman Sayyidina Ali ya menjadi khalifah ya. Ya Mas, seperti kita ketahui Sayyidina Ali adalah khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin, khalifah terakhir ya. Itu baru muncul beberapa firqah, beberapa kelompok-kelompok yang diantaranya kelompok Islam garis keras itu. Bahkan Sayyidina Ali pun itu dibunuh oleh orang yang mengaku Islam gitu ya. Bahkan disebut dalam sejarah itu yang membunuh ini orang yang hafal Quran. Ini kan luar biasa ini kan. Padahal siapa sih Sayyidina Ali itu? Sayyidina Ali itu kan menantu dari Rasulullah gitu kan. Nah ini. Kemudian perkembangan Islam garis keras seperti ini yang sering disebut Islam yang tekstualis begitu ya, tekstualis. Jadi tidak kontekstual ya. Tekstualis dalam arti bahwa ketika memahami Al-Quran maupun hadis sebagai sumber hukum itu ya apa adanya sesuai dengan teks itu gitu ya. Dan memang ketika sangat tekstualis itu cenderung menolak pemahaman-pemahaman yang bersifat asimilatif gitu ya. Dalam arti begini asimilatif itu. Para wali songo ketika berdakwah di Indonesia ini kan sangat asimilatif dengan budaya-budaya ada di Indonesia. Jadi menghargai budaya-budaya yang ada di Indonesia.
Ya, Mas, seperti kita ketahui bahwa yang datang duluan agama di Indonesia adalah agama Hindu dan Buddha. Mohon maaf ini ya. Ini saya hanya bisa konteks sejarah begitu ya. Dan itu tentu ada beberapa budaya-budaya yang sudah dikembangkan, termasuk budaya asli penduduk yang ada di Indonesia. Itu tidak serta-merta langsung di apa namanya ini salah ini dan itu tentu sangat jauh berbeda dengan seperti yang kita ketahui Islam garis keras, Islam radikal yang ada sekarang. Mereka ketika menganggap kelompok lain yang tidak sama dengan pemahaman mereka, maka ya sudah, ya itu sudah bukan ini. Bahkan mereka bisa juga itu mengesampingkan hubungan persaudaraan darah, gitu ya. Sehingga bisa memutus hubungan dengan orang tuanya, dengan saudara kandungnya, jika dianggap tidak sesuai dengan aliran mereka. Sampai segitunya. Gitu ya. Lalu kapan pasti mereka ini datang ke Indonesia, gitu ya, kelompok keras, ya, garis keras ini. Kalau secara pasti kita tidak bisa menentukan ya. Tetapi memang mulai muncul itu kan dulu di tahun ya sekitar 95-an ya, 95-an itu ada muncul namanya Darul Arkom ya, Darul Arkom. Itu sudah mulai ada gerakan-gerakan. Yang mana waktu itu Darul Arkom itu sudah dibekukan di Malaysia. Malaysia dibekukan ya. Karena dianggap aliran yang cukup berbahaya bagi negara, bagi ideologi negara gitu ya. Maka diusir dari Malaysia. Tapi di Indonesia masuk ke Indonesia waktu itu. Kemudian mereka pintar gitu ya. Mereka itu masuknya itu ke para mahasiswa, terutama mahasiswa yang ada di perguruan tinggi umum, yang notabene, mohon maaf, dari sisi pengetahuan agama Islamnya itu mungkin kurang memadai, tapi mereka mengadakan berbagai macam kajian-kajian, kelompok-kelompok kecil, halakoh-halakoh begitu ya, terus ya. Dan seiring dengan waktu mulai berdatangan alumni-alumni yang dari Timur Tengah, yang belajar di Timur Tengah, ya khususnya yang di daerah Arab ya, daerah Timur Tengah itu ya bisa jadi di Mekah maupun Madinah begitu ya, yang mana seperti kita ketahui bahwa aliran resmi negara di Saudi Arabia adalah Wahabi ya. Wahabi itu memang punya kecenderungan ke garis keras begitu gitu ya, punya kecenderungan tekstualis dalam beragama ya. Berbeda dengan NU yang tidak tekstualis, tapi lebih lentur. Makanya NU sering disebut dengan wasatiyah. Ya, wasatiyah itu kan moderat begitu kan. Jadi tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri begitu. Ya. Nah, seperti itu. Mungkin begitu Pak Johan. Mohon maaf sekilas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Saifuddin. Luar biasa Pak. Nah, sudah puas. Baik, kalau selanjutnya penanggap selanjutnya dari tokoh agama Hindu, Profesor Inyoman Sutantra. Malam, Prof. Selamat malam, Mbak Vera. Pas baru selesai sebenarnya. Bentar, Prof. Untuk yang resen nanti kami ada waktu sendiri setelah tanggapan dari tokoh agama. Baik, silakan, Prof. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Yai tadi sudah menjelaskan dengan detail nasionalisme Islam dalam menentang kapitalisme dan imperialisme. Saya mencoba bagaimana pandangan Hindu gitu ya, Hindu dalam membangun. Suara saya jelas, Mbak Vera? Sepertinya kurang keras sedikit, Prof. Kurang dekat mungkin. Iya. Baik, Mbak Vera. Pandangan Hindu tentang nasionalisme, kapitalisme, dan imperialisme. Hindu melihat dua hal
Kita sebagai umat beragama itu dinamakan, kalau Hindu menamakan dharma agama. Artinya kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan secara patuh tulus aturan-aturan dan hukum-hukum agama untuk membentuk moral, karakter, dan adil dan beradab. Jadi membentuk manusia yang adil dan beradab. Kemudian yang kedua, ini kita sebagai warga negara. Itu disebut, kalau di Hindu disebut dharma negara. Jadi kita harus patuh kepada negara, pada hukum-hukum negara. Di Hindu kalau patuh pada hukum negara artinya juga patuh kepada pemerintah. Kalau di Hindu punya catur guru, salah satunya itu adalah guru wisesa. Guru wisesa kita harus berguru atau patuh kepada pemerintah. Itu dalam dharma negara, wajib itu di Hindu. Dan kemudian kita juga harus menjaga ibu pertiwi kita. Dalam menjaga ibu pertiwi, Hindu punya konsep yang namakan sadkertih, 6 cara untuk menjaga. Mungkin tidak detail saja, ada 6 cara untuk menjaga. Menjaga lingkungan kita, menjaga laut kita, menjaga pohon-pohon, menjaga budaya, menjaga apa, banyak sekali itu yang harus 6 itu terus menjaga itu. Jadi berarti kita patuh kepada pemerintah dan menjaga budi pekerti, menjaga pertiwi kita, ibu pertiwi kita, dan juga menjaga budaya kita. Jadi nasionalisme itu adalah kepatuhan kita pada negara untuk menjaga ibu pertiwi, pemerintah, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan, dan juga menjaga budaya bangsa. Ini nasionalismenya kita di sana. Dan kemudian imperialisme dan kolonialisme sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu penjajah. Penjajah, keduanya itu adalah berakhir pada penjajah. Penguasaan yang di luar daerahnya, dalam wilayahnya untuk ekonomi. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi itu. Kita berbicara sekarang kan daring gitu. Menjajah pun secara daring sekarang. Jadi tidak ada lagi imperialisme dan kolonialisme. Yang ada neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Menjajah secara daring. Lewat ilmu dan teknologi. Dan lewat ekonomi. Itu kita dijajah itu. Dan juga dengan pemikiran-pemikiran ideologi. Kita lihat dari jauh. Makanya di sini kita harus patuh sekali. Karena itu menjajah itu terjadi karena pemimpinnya pertama serakah, nafsu. Digoda oleh nafsu, digoda oleh ego, dan digoda oleh keserakahan. Ketiga itu, ini menurut dharma agama di Hindu, itu adalah jalan pintu gerbang menuju neraka. Jadi itu tidak boleh. Kalau pemimpin mempunyai keserakahan, mempunyai ego, dan mempunyai nafsu yang kuat, itu akan pasti dia menjadi imperialisme. Neo-kolonialisme dan imperialisme. Makanya itu kalau di Hindu dikatakan pemimpin harus satria pinandita. Jadi dia kesatria menjaga negara dan juga pandita bermoral, bijaksana. Jadi satria pinandita, sehingga sering dikatakan sabda pandito ratu tan keneh diulawali. Jadi pandito ratu, ratu selalu harus didampingi oleh pandita. Jadi pemimpin harus didampingi oleh para rohaniawan, pandita-pandita untuk menjaga moralnya. Supaya mengendalikan 3 hal itu. Nafsu, ego, dan keserakahan. Sehingga menghindari terjadinya imperialisme, kapitalisme, dan neo-imperialisme, dan neo-kapitalisme. Dan inilah pentingnya kita berdharma agama. Menjaga itu. Dan pemimpin juga, kalau di ini pemimpinnya harus menjalankan astabrata. Meniru sifat-sifat alam semesta. Alam tidak serakah, matahari tidak serakah, bulan tidak serakah, laut tidak serakah itu. Menjaga seperti itu. Sehingga di Hindu itu pasti kita menjaga dharma agama dan dharma negara. Patuh kepada hukum
agama untuk menjadi manusia adil dan beradab, patuh kepada hukum negara, menjadi warga negara yang baik. Sehingga tidak akan terjadi penjajahan, tidak akan terjadi. Karena itu dosa. Itu yang seperti itu pandangan di Hindu itu adalah seperti itu. Bagaimana menjaga supaya tidak terjadi imperialisme dan kolonialisme. Dan juga makanya sekarang kita harus eling lan waspada. Karena banyak sekali jalan daring melakukan penjajahan sekarang. Ini kita makanya kita harus menjaga agama kita, patuh pada agama untuk eling lan waspada. Karena orang penjajahan itu adalah secara daring sekarang. Lewat ilmu, lewat teknologi, lewat ekonomi, lewat ideologi. Mungkin itu, Mbak Vera. Mudah-mudahan ada tambahan yang berkait dengan pandangan Hindu. Gitu. Bagaimana dua hal itu, dharma agama dan dharma negara. Kita patuh pada agama dan patuh pada negara. Dan di sanalah rohnya dari nasionalisme yang melawan imperialisme, neo-kapitalisme, dan neo-imperialisme. Karena Bung Karno bilang kan tidak ada kapitalisme ke depan, adalah neo-kapitalisme dan neo-imperialisme. Itu yang terjadi sekarang. Ya, terima kasih Mbak Vera. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Prof. atas uraian ini tadi. Prof. Nyaman Sutandra menguraikan tentang dari temanya tadi, pandangan dari sisi agama Hindu tentang Islam, nasionalisme, dan imperialisme. Pada dasarnya kita harus patuh pada agama dan iling lan waspada. Baik, untuk selanjutnya ini dari agama Buddha, Bante. Selamat malam Bante Teja. Sugeng Dalu, selamat malam. Masih di perjalanan ini? Yes, saya di depan Rumah Sakit Adi Usada. Tapi gimana? Oke, terima. Ya, monggo. Barangkali ada sedikit uraian tentang tema kita kali ini, Bante. Mohon maaf ya, saya off-kan kamera ya, karena kondisi saya di tempat yang memang gelap, ada cahayanya. Kalau dinyalakan tidak kelihatan juga, kelihatan rata, gelap gulita. Ya, terima kasih untuk semua dan salam kita semua bersaudara, berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Bapak pembicara kita yang luar biasa, Bapak Saifuddin, dan juga dari Prof yang telah menyampaikan pemaparan juga yang luar biasa, dari Bapak Ajuan juga. Saya hanya menambahi tadi dari apa yang sudah disampaikan yang begitu jelas gamblang dan tentu menjadi penambah pengetahuan kita untuk kita bukan hanya menjadi saksi sejarah, tapi juga bukan hanya sekedar menjadi penikmat dari hasil sebuah perjuangan, tetapi melanjutkan perjuangan misi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Itu bukan masa lalu, itu bukan masa yang akan datang, itu sekarang. Jadi kalau yang lalu semuanya sudah diberikan, dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita yang terbaik. Dan hasilnya kita merdeka. Yang akan datang juga tidak pasti, belum tahu kayak apa, bagaimana. Tapi yang pasti sekarang kita masih hidup dan punya kesempatan untuk mengabdikan dengan segenap jiwa raga untuk bangsa negara, untuk dunia. Ada pernah Buddha sampaikan tentang dua dhamma yang menjadi pelindung dunia. Dua ajaran yang mampu melindungi dunia. Yaitu satu, Giri, dan yang kedua, Otapa. Giri dan Otapa. Giri itu rasa malu.
untuk melakukan perbuatan jahat, melakukan perbuatan buruk, baik melalui pikiran, ucapan, dan juga perilaku kita. Malu, apalagi kalau mengatasnamakan Tuhan, apalagi mengatasnamakan agama. Malu rasanya kita kalau berbuat buruk, berbuat jahat. Apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan juga hukum yang berlaku di sebuah negara. Yang akhirnya, yang awalnya kondisinya tenang-tenang, damai-damai, akhirnya menjadi tidak tenang, tidak damai. Dan yang kedua adalah otapa, rasa takut dengan akibat perbuatan buruk, perbuatan jahat itu. Karena bagaimanapun perbuatan yang kita perbuat, itu semuanya sebenarnya kembali kepada yang berbuat. Kalau kita berbuat buruk, ya kembalinya ke kita ya hal-hal yang buruk. Kalau kita berbuat baik, ya kembalinya ke kita adalah hal-hal yang baik. Hukum karma, hukum sebab dan akibat. Tapi karena kita tinggal di dalam keluarga, kalau kita berbuat buruk, bukan hanya kita saja yang menderita, tapi ya keluarga itu menjadi kena imbasnya. Karena kita salah satu anggota dalam keluarga itu. Kalau kita di dalam masyarakat, begitu kita yang bermasalah, ya masyarakatnya yang awalnya tenang-tenang, ya menjadi tidak tenang gara-gara kita. Begitu pula begitu kita menjadi warga negara. Begitu kita memiliki niatan-niatan buruk, melakukan tindakan-tindakan yang buruk, brutal, akhirnya kedamaian negara bisa koyak. Makanya pernah saya sampaikan bahwa semuanya itu dimulai dari menciptakan kedamaian di dalam diri kita. Kita semuanya ingin damai, walaupun memiliki berbagai macam keyakinan yang berbeda-beda. Di Indonesia ini keyakinannya banyak sekali. Berbeda-beda boleh, tapi pengolahannya silahkan berbeda, tapi pada saat penyajiannya harus menyajikan yang terbaik, supaya kita tetap hidup rukun, hidup damai, hidup bahagia, dan bisa membangun bangsa negara kita ini. Karena imbasnya begitu kita tidak damai, keluarga tidak damai, lingkungannya tidak damai, masyarakatnya tidak damai, dunianya tidak damai, hanya karena satu orang. Begitu pula sebaliknya, kalau kita ingin menciptakan kedamaian dunia, kedamaian negara, kedamaian di dalam masyarakat, dalam rumah tangga, semuanya harus disadari sepatutnya dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau ditanya kita ini takut enggak dengan akibat perbuatan buruk, perbuatan jahat? Ya tidak takut, kadang-kadang malah bersembunyi di balik nama Tuhan, bersembunyi di balik nama agama, dan merasa aman karena bersembunyi di balik itu semua. Tapi kalau kita melihat hukum pikiran, orang yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, walaupun orang lain tidak tahu, dirinya sendiri tahu, dia telah melakukan keburukan, dia melakukan kejahatan. Akhirnya pikirannya gelisah, khawatir, takut, cemas. Dan itu sebenarnya bukan hanya efeknya ke mentalnya saja. Begitu mentalnya timbul kekhawatiran, ketakutan, kecemasan karena perbuatan buruk, perbuatan jahat yang dilakukan, berefek pada kesehatan fisiknya. Fisiknya terganggu, kesehatannya. Menjadi penyakitan ini, penyakitan itu, dan lain sebagainya. Nah, maka karena itu harapan kita semuanya coba untuk menerapkan ajaran-ajaran agama dengan baik untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi yang baik. Nah, awal-awal dari semua perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan buruk itu menurut ajaran Buddha itu
dari seseorang yang dikuasai oleh ketidaktahuan, oleh kebodohan. Orang buta diibaratkan seperti itu. Kemudian karena kebencian dan juga oleh kebodohan. Dulu penjajah-penjajah itu kan datang ke Indonesia. Mereka menggunakan perahu, menyeberang lautan, menyeberangi samudra sampai di bumi Nusantara ini. Wih, indah ya, bagus ya, kaya raya ya. Awal-awalnya cuma berdagang, tuker-tukeran. Tapi ternyata lama-lama timbul keserakahan. Akan sangat baik kalau ini bisa kita kuasai. Akan sangat baik kalau kita bisa miliki. Apalagi bisa diadu domba. Orangnya kan di sini berbeda-beda. Suku, adat, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Itu kesempatan bagi kita untuk mengadu mereka. Nanti kalau gegeran, nah, kita bisa dengan mudah mencomot semuanya. Jadi awalnya itu kalau tidak ada yang menyeberang menggunakan perahu sampai di bumi Nusantara, tidak ada yang penjajah-penjajah sampai di sini. Makanya pernah saya sampaikan bahwa kita ini orang Indonesia yang kaya raya dengan kekayaannya. Di mana negara lain punya, kita juga punya apa yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Semuanya punya yang dimiliki oleh negara lain. Tapi yang kita punya itu tidak dimiliki oleh negara lain. Itulah hebatnya Indonesia. Setelah mereka datang, pertama membeli, tukar, akhirnya ingin menguasai, ingin memiliki, akhirnya menjajah. Nah, kita sendiri juga orangnya dengan mudah terprovokasi, dengan mudah diadu domba, hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat. Ada orang-orang yang memang juga silakan, tidak pernah disaring-saring apa saja masuk gitu kan. Asalkan kepentingan saya tercover, akhirnya ya rusak negaranya, dunianya, negaranya, bangsanya. Nah, kalau sudah begitu, kita dikuasai begitu lama, menderita begitu lama, akhirnya kita menyatukan tekad berjuang bersama-sama dengan semboyan yang ditanamkan oleh pejuang-pejuang bangsa dulu, termasuk juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Semuanya tidak pernah mempermasalahkan perbedaan yang ada. Makanya ini kita memiliki forum luar biasa. Indonesia merayakan perbedaan. Tidak ada yang mempermasalahkan perbedaan. Kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Rawe-rawe ratas, malang-malang tutung. Hal seperti itu yang harus sering dimandangkan supaya kita semuanya kembali sadar bahwa kita ini berbeda-beda dan akan menjadi kuat kalau menjadi satu. Setelah bersatu bisa mengusir mereka, kita merdeka dari penjajahan mereka. Tapi setelah itu ya gigiran lagi. Kepentingan saya bagaimana? Kepentingan saya bagaimana? Nah, rasa nasionalisme itu menurut saya menyingkirkan kepentingan pribadi, menyingkirkan kepentingan kelompok untuk kepentingan bersama. Ya, kalaupun kita istilahnya tidak bisa membangun, setidak-tidaknya tidak merusak. Tapi kalau kita bisa membangun, ayo kita bangun. Bangun jiwa yang sehat, bangun badan yang kuat untuk Indonesia jaya. Semoga kita terus menyadari bahwa ini yang harus kita segera atasi. Tanamkan rasa malu berbuat jahat, takut dengan akibatnya, bebaskan diri kita dari kebencian, dari keserakahan, dari kebodohan, supaya kita bisa hidup rukun, hidup damai, hidup bahagia, berjuang bersama-sama untuk mengisi kemerdekaan untuk Indonesia jaya. Terima kasih.
Salam kita semua bersaudara, berbeda-beda tetapi tetap satu, Indonesia. Salam Pancasila, merdeka. Terima kasih Bante. Sangat apresiasi sekali di sela-sela aktivitasnya masih disempatkan untuk memberikan tanggapan di jagongan online kita kali ini. Untuk selanjutnya dari pokok agama Islam ini sebenarnya masih ada tamu sepertinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi ada raise hand sepertinya Pak Selamat tadi. Sepertinya ada raise hand Pak Selamat. Malam Pak Selamat. Ya, selamat malam. Malam. Jelas. Ya. Ya, salam satu saudara. Pertanyaan. Ya, baik, ada beberapa ya, ada satu pertanyaan dari saya mengenai tema kita kali ini. Tapi sebelumnya bolehlah saya mau memaparkan mengenai beberapa hal. Satu, saya sebenarnya asli dari Madiun dan tinggal di Bogor. Kebetulan saya keluarga non-Muslim. Dan di depan rumah tepat saya ini ada sebuah masjid. Tetapi suasana yang saya rindukan Nusantara dahulu yaitu kerukunan, pluralitas, itu benar-benar terasa. Jadi diksi-diksi seperti Islam radikal dan sebagainya itu tidak saya temukan di sini. Jujur saya merasakan itu kebersamaan terjadi walaupun kami keluarga bukan dari agama Islam, tetapi keakraban dan kebersamaan kami bersama tetangga kanan kiri begitu terjalin dengan baik. Sebenarnya ini kultur yang saya rindukan dari dahulu di Indonesia terjadi seperti ini. Nah, kalau kita cermati, nanti pertanyaan saya ada beberapa korelasinya dengan hal yang saya sampaikan ini. Kalau kita membicarakan mengenai imperialisme atau penjajahan, kita nggak bisa tutup mata bahwa sejarah yang sudah terjadi memang membuktikan bahwa agama-agama besar ini pernah memiliki masa kelam dengan hal ini. Mau tidak mau harus kita akui. Contoh seperti tahun 624 Masehi juga terjadi satu penyerbuan ke Persia pada masa Khalifah Umar, kalau saya nggak salah kutip ya. Nanti bisa diluruskan. Dan Khalid bin Walid yang menjadi utusannya untuk mengadakan penyerbuan ke Persia. Atas nama apapun, pada dasarnya ekspansi adalah salah satu wujud dari penjajahan dengan atas nama apapun. Dan bukti yang berikutnya adalah perang salib. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, itu fakta. Fakta yang sudah menyejarah dan kita semua tahu dan kita nggak bisa menutup mata. Balik ke sejarah Indonesia. Faktanya yang terjadi adalah sekitar tahun 1865 atau 35 tahun setelah Perang Besar Jawa, masa Diponegoro, itu juga muncul gerakan pemberontakan yang maksudnya juga ingin memulihkan kembali cita-cita nasionalisme yang terjadi kala itu di bawah satu gerakan yang bernama Mangunjiwo, seorang petani dari Klaten, Desa Merbung, dan beliau dianggap sebagai titisan Ratu Adil dengan beberapa hal yang dia gunakan adalah serat kadis dan juga kalau saya nggak salah kutip adalah berita palsu atau berita hoax yang dia buat, surat keputusan dari Pakubuwono IX yang memerintah di Surakarta kala itu dengan perintah untuk melawan kolonialisme Belanda. Karena pada masa itu bukan lagi VOC, tapi kolonialisme Belanda yang terjadi ya. Dengan demikian masa-masa VOC yang mulai ada di situ dan pada saat itu pula gerakan Ratu Adil ini dimaknai gerakan mesianik yang merindukan terciptanya keberadaan bahwa kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tidak dijajah. Tema-tema atau isu-isu demikian, tepat saya setuju kata Prof tadi ya, sudah tidak ada lagi namanya kolonialisme, sudah tidak ada lagi namanya imperialisme. Yang ada ya cuma satu, neo.
gerakan yang baru dalam bentuk yang baru. Tetapi perlu diketahui bahwa di elemen bawah hal ini masih ada loh. Isu-isu yang diciptakan seperti ini masih ada. Supaya apa? Menimbulkan gerakan-gerakan yang sifatnya membawa negara kita ini mengalami chaos. Nah, salah satu yang saya tanyakan di sini nanti kepada narasumber ya, kepada Bapak Safudin. Beberapa lalu tayang awal episode lalu ya, kalau Pak Safudin masih ingat dengan saya kan, saya dari keluarga majemuk pluralitas. Jadi tidak ada lagi yang namanya takiyah dalam hal ini. Saya tahu jujur Pak Safudin adalah tokoh yang telah mengademkan, memberikan suasana. Menurut Pak Saifuddin, pertanyaan saya, apakah dalam penyebaran satu kepercayaan, terlebih khusus agama Islam ini juga diwarnai dengan pedang atau peperangan? Fakta sejarah yang ada ya, supaya kita semuanya benar-benar kita semua sudah tahu hal ini, tetapi supaya ini akan bisa dipublikasikan bahwa itu fakta sejarah nyata, bukan berita yang ditutup-tutupi, benar-benar nyata. Dan adakah pendakwahan agama lewat cara yang berbudaya atau kontekstualisasi? Nah, seperti kita ketahui, Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo dengan cerita-ceritanya. Itu pertanyaan saya. Yang keduanya, di dalam Indonesia sekarang ini, selalu tema-tema yang dibangun ketika menutup tempat ibadah dan sebagainya, itu adalah perbedaan-perbedaan agama. Dan jujur saya melihat itu. Saya melihat itu sendiri, ada penutupan tempat-tempat ibadah oleh sekelompok orang. Dan bagaimana tubuh Islam sendiri mewacanai hal ini dan kegerakannya seperti apa dalam agama Islam untuk memberikan kesadaran bagi beberapa kelompok ya atau gelintir umat yang masih terpapar oleh gerakan radikal seperti ini. Contoh salah satunya penutupan tempat ibadah. Ya, itu pertanyaan saya. Ya, ada dua tadi ya. Satu, saya ingin tahu bagaimana pemaparan dari Bapak, apakah benar bahwa Islam juga mengadakan ekspansi seperti yang saya dapatkan dari beberapa literasi buku-buku yang saya baca melalui pedang. Nah, kalaupun itu fakta sejarah, okelah kita bisa mengerti sesuai dengan zamannya pada saat itu. Dan yang kedua, tema-tema seperti ini sekarang kan masih ada indikasi kayak gitu. Dan bagaimana menyikapinya, terlebih fakta sosial yang ada, penutupan tempat ibadah yang bukan dari kelompok mayoritas, tempat ibadahnya ditutup. Walaupun itu mungkin sudah punya izin dengan berbagai dalih apapun, itu bisa ditutup. Lah, mewacani hal ini, bagaimana tanggapan Pak Saifuddin di tubuh Islam sendiri, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang saya selalu hormati karena benar-benar adem banget dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya. Itu cara apa namanya untuk membendung intoleransi seperti ini seperti apa? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Sekian dulu, monggo. Terima kasih. Ya, Pak Slamet, terima kasih atas uraiannya sedikit tadi. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Slamet. Barangkali langsung saja dijawab. Saifuddin. Terima kasih Pak Slamet. Saya masih ingat jenengan. Ketika itu saya memaparkan tentang peace education gitu ya, pendidikan perdamaian. Iya. Kayak jenengan tanya waktu itu terkait dengan takiyah gitu. Baik Pak Slamet, untuk menjawab pertanyaan panjenengan, saya mengutip ini ketika kami S3 di UM ya. Profesor saya waktu itu Profesor Dr. Inyoman Sudana Gugeng. Waktu itu juga beliau sebagai sebagai direktur pasca sarjana UM dan juga penguji disertasi saya waktu itu. Jadi gini, beliau sempat di satu kuliah kami, beliau menyampaikan, saudara-saudara sekalian, coba dicek ya, ada enggak di dunia ini satu negara yang tidak didirikan atau berdiri tanpa ada tetesan darah?
Jadi beliau mencontohkan waktu itu, ya, mulai dari sejarah kerajaan yang ada di Singosari. Kebetulan saya, ini mana yang Singosari? Kebetulan saya kan gimana kan Arab itu? Wah, cerita tentang Arab, bagaimana kan Arab mendirikan di sini kerajaan Singosari, kemudian berlanjut di Kadiri, kemudian saya berlanjut berdiri Mojopahit, begitu hasilnya. di sini Dan juga beliau mencontohkan waktu itu beberapa negara-negara yang ada di Eropa, gitu ya. Itu memang juga sama, gitu ya. Jadi ada gesekan dengan tetangganya, dengan tetangga sebelahnya, dan itu bisa terjadi saling serang menyerang, begitu ya. Dan tentu terjadi pertumpahan darah. Gitu ya. Dan di Islam pun ini memang fakta sejarahnya juga sama, gitu ya. Jadi ada invasi, ada penyebaran, ada perluasan wilayah, dan juga di sana juga sekaligus menyebarkan agama kan begitu ya. Dan itu khususnya memang di beberapa wilayah yang ada sebagian di Eropa, yang sampai sekarang jadi Turki yang masuk di wilayah Eropa. Kemudian juga di Spanyol ya, yang mana waktu itu di Spanyol itu sempat berdiri cukup lama satu kekhalifahan, yakni Khalifah Andalusia itu, yang ada di Andalusia itu, ya, yang cukup lama, yang sampai detik hari ini bisa kita saksikan beberapa tempat yang memang masih ada ada kaligrafi Islami, ya, itu sebagai peninggalan sejarah jayanya Islam di Spanyol begitu. Dan memang ketika ke sana, ya itu juga terjadi membawa pasukan, kemudian pasukan yang datang ini dihadapi oleh pasukan yang ada di daerah tersebut, sehingga terjadi perang otomatis. Dan juga fakta sejarah terkait dengan terjadinya perang salib, ya, perang salib. Tapi juga kita jangan melupakan bahwa ketika perang salib terjadi itu juga ada banyak sisi-sisi yang saling damai begitu ya. Jadi bagaimana misalnya Panglima Salahuddin Al-Ayyubi itu memperlakukan Panglima lawan ketika beliau sedang sakit, misalnya dikunjungi dan seterusnya begitu. Itu ada sisi humanismenya. Padahal itu dalam kondisi perang, gitu ya. Nah ini. Berikutnya terkait dengan bagaimana sikap kita terkait dengan ekstremisme atau radikalisme yang muncul, ya, yang ada. Sebenarnya almarhum Gus Dur itu kan sudah mencetuskan ada namanya FKUB, ya, komunikasi umat beragama, yang itu bisa menjadi satu jembatan, satu wadah untuk komunikasi dialog antar agama, ya. Sehingga ketika terjadi persoalan itu bisa diselesaikan, ya. Di Malang FKUB ini cukup berperan, ya, ketika misalnya ada perselisihan terkait dengan tadi yang disebut oleh Pak Slamet terkait dengan rumah ibadah satu tempat, misalnya satu daerah. Nah, apakah rumah ibadah itu miliknya orang Muslim atau non Muslim, misalnya begitu. Nah, jadi kan ketika Islam di satu daerah itu minoritas, kan ada penolakan, bisa jadi kan begitu kan. Maka perlu peran FKUB di situ, ya. Karena beberapa daerah juga terjadi seperti itu, gitu ya. Maka FKUB ini sebagai salah satu wadah. Di kita ini kan ada IMP yang digagas oleh para tokoh, termasuk salah satunya adalah guru kami, yakni Kiai Nizam, ya, Kiai Nizam ini, ya. Ini juga sebagai wadah untuk tadi itu mengurangi, mereduksi adanya radikalisme, ekstremisme dalam agama, ya. Baik radikalisme, ekstremisme di Islam maupun di non-Islam juga. Saya yakin di masing-masing agama itu ada ekstremisme, ada kelompok-kelompok yang radikal, gitu ya. Pasti ada begitu, ya. Nah, cuma mungkin skalanya ada skala besar, ada skala kecil begitu, gitu ya. Maka saya setuju dengan Bante Teja tadi bahwa yang kita kedepankan kebaikan, ya. Yang kita kedepankan, ya, bagaimana kita olah yang sama, gitu ya, bukan sisi yang bedanya begitu, gitu ya. Saya kira begitu tanggapan saya untuk Pak Slamet. Terima kasih.
Baik, tadi sudah ada ditanggapi pertanyaan dari Pak Slamet. Ini sudah. Baik, terima kasih Pak sekali Pak Saifuddin. Satu hal yang saya catat dalam hal ini dari penuturan Pak Saifuddin tadi, memang dari sisi kelam sejarah ada sisi humanisme. Betul, itu memang saya akui, dan terima kasih sekali suara dari Pak Saifuddin yang selalu menyejukkan hati dan mengademkan kita. Ini menjadi berita positif untuk kita selalu bisa bersaudara tanpa ada dusta di antara kita. Itu yang terpenting. Catat ya selalu ungkapan jangan ada dusta di antara kita itu selalu menjadi garis bawah yang perlu kita tekankan agar kita benar-benar menjalin persaudaraan ini tembus lahir batin. Nggak gesei batin ini dewe kayak gitu. Satu hal yang saya harapkan dalam diskusi malam hari ini, saya warga masyarakat ya lapisan bawah lah hitungannya, masyarakat kecil, rakyat kecil, wong cilik. Saya sudah jenuh, jujur saja, Indonesia seperti kayak ini, apalagi ini sudah menjelang hari kemerdekaan ya, nuansa nasionalisme itu harus kita pupuk. Jangan hanya cuma 17 Agustus toh. Nek bisa itu setiap hari, aku pengen lo ada penataran P4 kayak dahulu, pendidikan moral Pancasila itu sing tak pengen kan. Aku punya anak masih bayi usia 2 tahun. Lah Indonesia besok zamannya anakku kayak apa? Itu yang kayak di dalam hati saya tuh kok diris-iris. Sulitnya ekonomi, kasarnya omong, saya sanggup nanggung. Sebagai seorang suami, saya sanggup nanggung kesulitan ekonomi kayak apa. Tapi saya rindu agar negara ini tetap bertahan. Dengan apa? Kultur DNA-nya Nusantara, ajaran Nusantara yang asli, yaitu nggak ada namanya peperangan, sifatnya pemecah belah dengan isu-isu politik identitas kayak gini. Bosen saya mendengarnya, Pak. Apalagi presiden dimaki-maki kayak gitu, lepas pilihan politiknya apa, bodoh amat, saya nggak peduli. Tapi inilah tangisan rakyat kecil yang saya ingin tayangan ini juga bisa didengar orang-orang yang ada di atas sana. Kami pengen adem tentrem, ayam tentrem menjalankan ekonomi kami dengan tidak ada isu-isu apapun. Itu aja yang jadi pesan saya. Saya harap juga bisa disuarakan ya ke tingkat nasional. Kalau perlu, ini harapan saya. Ini lo tangisannya wong cilik. Kami susah ngadepi ekonomi, tambah susah berita sing aneh-aneh, tambah puyeng Pak. Karena apa? Nanti akan berpengaruh di ekonomi loh. Itu akan berpengaruh di ekonomi. Apapun yang terjadi, pergolakan baik itu politik, agama, dan apapun itu akan berpengaruh di ekonomi. Apalagi saya yang cuma buka warung. Itu aja sih Pak pesan saya. Terima kasih moderator. Mohon maaf nih ya kalau ada suara yang nggak enak, tapi inilah rintian batin seorang rakyat kecil yang di bawah ini. Ini suara hati ini Pak Ya, suara hati kami seperti itu. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Matur nuwun, rahayu, salam kebajikan untuk semua bersaudara. Terima kasih. Matur nuwun Pak Slamet atas tanggapannya. Baik, ini karena sudah di penghujung waktu, langsung saja Pak Yai Saifuddin untuk memberikan closing statement-nya. Dan mohon maaf, jangan lupa untuk mengisi absensi bagi peserta yang bergabung. Monggo Yai untuk menguraikan closing statement-nya. Ya, baik, terima kasih. Untuk menutup sesi pada malam hari ini, saya punya catatan nama-nama pahlawan nasional kita ya dari berbagai macam agama gitu ya. Tadi sudah saya kumpulkan gitu ya. Yang Muslim, yang non Muslim, siapa saja semuanya gitu ya. Jadi luar biasa itu. Terus kemudian saya sedikit baca. Mohon maaf, gimana? Ya, itu sangat penting sekali karena kita lupa dengan ada 11. Sedikit saya baca beliau seperti apa kiprahnya Mas. Ya Allah, luar biasa. Ternyata kita ini belum ada apa-apanya begitu ya. Makanya kita harus sama-sama semangat untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh beliau-beliau para pahlawan itu gitu ya. Senyampang kita hidup sekarang. Nah, ini Pak Dede mengatakan seperti itu ya. Sekarang untuk masa depan kita begitu. Saya kira begitu. Terima kasih Bu Vera.
Baik, terima kasih. Luar biasa sekali tema kita kali ini dan narasumber kita kali ini yang tentu sangat rinci menguraikan tema yang lagi in. Baik, untuk selanjutnya ini Mbak Wulan lagi ada urusan, jadi sekaligus saya tutup acara ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam jagoan online kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih juga untuk narasumber kita yang istimewa, Bapak dan Ibu-ibu yang sudah menyempatkan untuk hadir di sini, dan jangan lupa untuk mengisi kolom absensinya. Semoga tema kita kali ini menjadi manfaat dan menjadi tolak ukur kita untuk selalu bertoleransi pada saling bertoleransi pada semua agama dan selalu rukun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Prakaswaras. Widya Tumpian. Salam semua saudara. Mohon maaf, Mbak Wulan lagi ada urusan lain. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Yai. Luar biasa. Oke. Terus akan Yai Irfani. Ye, monggo. Monggo Yai. Salam semua saudara. Ya saudara, baik kami tutup ya Bapak Ibu. Monggo. Iya.